Karena orang bisnis itu adalah yang penting semangatnya ya. Pertama gitu ya. Kalau nggak semangat gitu ya, dikomplain konsumen udah berhenti. Ada pesaing nyalahin pesaing gitu ya. Jadi itu intinya bahwa motivasinya apa. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini saya bisa datang di acara TDA Jawa Timur ya, pada acara Pesta Wirausaha ya. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu saya adalah bagian dari TDA. Aplaus untuk panitia yang luar biasa ya. Kenapa gitu ya? Karena saya merasa bahwa di TDA inilah sekolah saya. Karena dengan bertemu dengan orang-orang yang positif, yang luar biasa, pasti energinya akan sampai ke kita. Yang itu yang saya rasakan, saya masuk di TDA. Nggak tahu sekarang TDA masih ada kelas-kelas mentor nggak ya? Masih gitu ya. Karena seorang pengusaha itu harus punya mentor, punya guru gitu ya. Itu penting sekali gitu ya. Jadi alhamdulillah masih ada kelas mentornya. Saya juga ada kelas-kelas mentor, walaupun mentor saya sudah almarhum, tapi itu menginspirasi kita untuk senantiasa semangat dan tumbuh gitu ya. Jadi itu yang teman-teman harus rasakan ya kalau datang di TDA itu ya. Jadi sebelumnya tolong teman-teman senyum dulu ya, supaya energinya saya tidak tegang. Ya begitu ya, kalau teman-teman tegang saya tegang gitu ya. Jadi senyumnya mana yang lebar, seperti kata MC tadi, kosongkan gelas gitu ya. Karena kalau kita belajar itu sepandai apapun harus mengosongkan gelas. Karena inspirasi itu datangnya kalau kita kosong, kita positif. Kalau kita pertama sudah paling begitu aja, pasti energinya, ilmunya tidak akan nyampe ke kita. Jadi pertama senyum dulu. Nah, udah senyum, karena intinya sukses dulu, kaya dulu atau sukses dulu Mas? Bahagia dulu atau sukses dulu? Sukses baru bahagia atau bahagia baru sukses? Tergantung bahagia tujuan dulu ya. Harusnya sih bahagia dulu baru sukses. Betul, iya. Bahagia. Jadi walaupun ingat tagihan, tetap hari ini harus bahagia dulu ya. Itu sudah bisnis, kalau nggak ada tagihan kayaknya bukan pembisnis. Iya nggak? Ya bisnisnya nggak jalan berarti. Jadi kita harus bahagia dulu baru sukses. Aplaus buat teman-teman yang telah hadir di sini. Mudah-mudahan hari ini dapat sesuatu yang teman inginkan. Tapi kalau tidak mendapat sesuatu, yang penting energinya adalah positif gitu ya. Yang saya hormati mungkin ketua panitia, juga moderator saya yang tadi kita sudah sempat ngomong aja kita mau deal bisnis ya Mas ya. Iya. Itulah enaknya TDA ya. Opportunity itu terbuka luas ya. Jadi tugas saya di depan ini sebenarnya bukan mengajarkan teman-teman, tapi mungkin lebih kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin saya bisa memancing pertanyaan atau saya sendiri ada pertanyaan, ya kita ini open forum discussion lah ya namanya, makanya dibuat FGD. Jadi teman-teman tadi Mbak Temi sepakat ketika nanti ada materi, ada pertanyaan mungkin boleh langsung bertanya. Jadi kita nggak nunggu sampai sesi terakhir ya baru bertanya. Jadi mungkin biar lebih hidup ya. Iya, biar tidak sama-sama tegang. Betul. Saya itu kalau sudah tegang sudah nggak keluar semua materi yang saya siapkan. Jadi tapi mungkin kondisi ini akan berbeda di tiap pembicara. Nanti saya akan konfirmasi karena ada pembicara juga mungkin yang lebih senang pertanyaannya di terakhir ya. Tapi saya harap teman-teman ada pertanyaan jangan ragu ya. Karena kunci jadi pengusaha sukses itu ya nggak ragu. Nah, gitu ya. Kayaknya aplaus buat moderator dulu deh biar semangat moderator. Ya seperti itulah. Jadi alhamdulillah saya datang di sini walaupun kemarin itu sempat ketar-ketir ya. Saya dari Makassar fashion show, delay 4 jam, sudah naik di pesawat 1 jam, nggak terbang-terbang sampai pesawatnya diisi bahan bakarnya gitu ya. Waduh ini kalau cancel besok pagi gimana? Tapi sebenarnya
saya sudah siapkan ya suatu alternatif gitu ya. CEO saya suruh datang. Jadi pembisnis itu kan kalau ada plan A, plan B itu harus ada ya. Jadi kalau saya pas tiba-tiba di sana drop gitu ya, teman-teman sudah menghadirkan orang gitu ya, terus siapa pengganti saya? Kan nggak boleh kan banyak alasan ya Mas ya. Seorang pembisnis itu nggak boleh banyak alasan gitu ya. Jadi itu mindsetnya. Saya sudah siapkan CEO saya. Alasannya gini, Pak tolong datang ke Jakarta ya, lihat saya ngomong gitu ya. Padahal itu adalah plan B saya kalau saya drop, saya tidak bisa datang di sini, ya pasti udah ada penggantinya. Panitianya biar bahagia juga gitu ya. Applause buat CEO saya ya Pak Rikri yang udah datang ya gitu ya. Walaupun sama-sama juga delay ya dari Jakarta. Dia dari Jakarta, saya dari Makassar gitu ya. Ya itulah pembisnis ya. Ada plan A, plan B, gagal plan A, plan B, bahkan mungkin disiapkan plan C gitu ya. Ya, itu sedikit hiburan aja gitu ya. Jadi seperti itu. Langsung saja ya. Jadi sebenarnya mungkin saya sudah tidak terlalu banyak menguasai materi gitu ya. Karena saya walaupun saya owner gitu ya, intinya sekarang di perusahaan saya sebagai fashion designer ya. Karena udah harus belajar, harus memimpin tim R&D dan hari-harinya itu sudah by tim saya. Jadi nanti kalau teman-teman pengen tahu detail sudah saya siapkan ya. CEO saya dia yang menyiapkan sehari-harinya operasional perusahaan dia gitu ya. Jadi memang saya fokus di R&D-nya, fokus di desainernya gitu ya. Kalau hari-harinya sudah saya lewatin, sudah mungkin hampir 2 atau 3 tahun ini saya kasihkan ke tim gitu ya. Jadi seperti itu, jadi saya fokus di desainer gitu ya, fokus fashion show yang happy-happy ya Pak ya. Katanya seperti itu kata CEO-nya, tapi yang happy-happy aja gitu ya, yang pusing serahkan pada tim gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak bisa jawab, insya Allah ada CEO saya, tenang ya gitu ya. Dia lebih banyak prakteknya dan dia harus belajar tiap tahunnya gitu ya, ikut marketplace, ikut apa gitu ya. Jadi saya sudah istirahat, sudah 5 tahun, 7 tahun jadi kuli gitu ya. Harus saatnya yang happy-happy gitu ya. Ya ini saya, ya mungkin kalau detailnya tidak perlu ya karena tidak penting gitu ya. Tapi pernah sekolah di fashion terakhir walaupun awalnya jurusannya peternakan ya. Jadi peternakannya pelan aja ya. Tapi sekarang menekuni di fashion designer. Ya ini keluarga saya gitu ya, bukan pengen pamer ya, banyak anak, banyak rezeki gitu ya. Ini apa intinya bahwa teman-teman berbisnis itu harus cari motivasi. Apa sih yang membuat teman-teman semangat? Keluarga kah, orang tua kah, atau siapa saja? Kalau anak itu menjadi motivasi kita, ya di situ jadikan pemicu kalau lagi down, lagi jatuh gitu ya. Atau mungkin orang tua gitu ya. Cari masing-masing, setiap orang akan berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kalau saya ya anak gitu ya, karena anaknya banyak gitu ya. Anaknya bukan pengen memanjakan anak gitu ya. Kadang-kadang saya sampaikan kepada anak-anak, saya misalnya kuliah harus seminggu 2 kali Bandung Jakarta dan menghadapi macet. Bukan karena apa, saya pengen mengajari bahwa kita itu harus senantiasa semangat gitu ya, bekerja gitu ya, supaya menginspirasi anak-anak kita gitu ya. Mungkin teman-teman juga seperti itu, menjadi pengusaha itu apa gitu ya, untuk menginspirasi anak-anaknya, keluarganya gitu ya. Jadi lulus kuliah tidak harus sana sini mencari kerjaan gitu ya. Tidak seperti zaman orang tua saya bahwa menjadi PNS itu adalah wajib gitu ya. Itu yang saya terima bertahun-tahun gitu ya. Sekarang saya menjadi pengusaha itu gitu, walaupun pernah merasakan jadi PNS juga gitu ya sebentar gitu ya. Mengajarkan mereka bahwa tidak harus menjadi seorang PNS gitu ya, bisa menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Dan sekarang saya lihat itu sudah berjalan ya, anak-anak sekarang, anak-anak milenial itu justru tidak mau jadi PNS ya, pengennya jadi pengusaha, pengennya nggak ngantor, itu sudah ada. Jadi intinya di sini bahwa teman-teman cari 1001 alasan yang membuat teman-teman itu semangat. Apa sih motivasinya untuk jadi pengusaha? Jadi saat down pun, saat jatuh pun juga teman-teman tetap semangat gitu ya. Oh ya, saya punya tanggung jawab, saya punya keluarga, saya pengen mengumrohkan orang tua saya pengen berhaji gitu ya. Jadi mindsetnya harus seperti itu dulu sehingga akan semangat terus gitu ya. Karena orang bisnis itu adalah yang penting semangatnya ya.
pertama gitu ya. Kalau nggak semangat gitu ya, dikomplain konsumen udah berhenti. Ada pesaing nyalahin pesaing gitu ya. Jadi itu intinya bahwa motivasinya apa? Teman-teman kesini pun juga harus punya motivasi. Kenapa sih saya datang ke sini gitu ya? Kalau tidak ada motivasi pasti akan hambar gitu ya. Tidak bisa merasakan. Karena sesuatu itu, kondisi itu yang menciptakan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Gitu ya. Diri kita sendiri, kita mau bahagia, mau sedih, mau susah, sebenarnya bukan lingkungan. Mau sukses adanya di dalam diri kita sendiri. Ini awal ya mindsetnya ya. Ya ini tim saya ini. Ini tim saya yang terakhir dari tim saya yang banyak. Ya enggak Pak? Ini berapa persen ya? Kemarin hampir 50% ya. 50% manajemen di dalam ya, belum yang garment, bukan yang lainnya gitu ya. Jadi tim saya ini ya. Jadi apa? Membangun tim, kebahagiaan, keterikatan gitu ya, kebersamaan gitu ya. Itu yang saya ciptakan di teman-teman tim gitu ya. Jadi saya memulai bisnis itu pertama berdua sama suami, bertiga sama karyawan. Pertama itu bertahun-tahun sampai tahun berapa itu 25 karyawan gitu ya. Ya akhirnya harus berani melangkah gitu ya, membangun tim gitu ya. Dan sekarang tim saya itu mungkin hampir banyak banget ya. 130 orang yang di manajemen aja, belum di garmennya gitu ya. Jadi kalau saya melihat tim saya selalu katakan bahwa kesuksesan ini, keberkahan ini bukan karena saya, tetapi memang Allah titipkan rezeki kalian ke saya gitu ya. Jadi jangan main-main gitu ya. Jadi kalau kamu tidak mendapatkan di bisnis saya gitu lah, jadilah pahlawan gitu ya. Pahlawan itu dikenang setelah tidak ada. Gayanya owner kan begitu ya, memotivasi terus kalau belum bisa naikin gaji gitu kan ya. Ya kalau mereka targetnya tercapai kan dapat bonus ya Pak ya, walaupun belum keluar gitu ya. Karena laporan akhir tahunnya belum keluar gitu ya. Jadi seperti itu saya motivasi, jadilah pahlawan gitu ya. Pahlawan itu dikenang setelah tidak ada gitu. Nggak ada pahlawan itu dikenang itu setelah ada gitu, masih ada gitu ya. Kalau dikenang ada itu namanya bonus gitu ya. Jadi bekerjalah sebaik-baiknya di grup ini. Siapa tahu 100 tahun lagi orang lain akan menikmati bisnis ini gitu ya. Kamu akan jadi pahlawan gitu ya. Jadi kadang-kadang harus seperti itu seorang owner itu ya, menularkan energinya, mencari quote-quote yang mencari kata-kata yang bisa memotivasi karyawan gitu ya. Kalau karyawannya keluar masuk itu biasanya pasti ada yang salah dari diri kita. Kalau karyawannya nggak keluar gitu ya, itu keenakan biasanya gitu ya. Gitu, nggak baik ini mau ngeluarin susah banget, gimana saya kan ada juga yang curhat, gimana sih Bu karya saya jelek tapi saya mau ngeluarin itu nggak bisa gitu, ada yang begitu gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa memotivasi karyawan supaya mereka memberikan energinya yang terbaik buat perusahaan kita, gitu ya. Karena ya intinya kalau karyawan baik, semua melakukan baik, insya Allah itu semuanya jadi lebih mudah, walaupun tidak mudah, gitu ya. Ini tim saya, kita bangun kebahagiaan, keterikatan, keterkaitan, kebersamaan di antara tim saya, gitu ya. Yang mereka juga kalau di saya itu ya ada, nggak tahu hari-hariannya gimana memotivasinya Pak Ridik ya. Senin pagi itu 1 jam harus apa, hari Jumat itu harus pengajian wajib gitu, harus ada taklim sendiri kalau malam itu gitu ya. Ya seperti itu gitu ya. Kadang-kadang itu nilai jualnya. Kadang-kadang ada yang setiap hari apa yang di Bandung itu al-maksurotan gitu ya. Terus saya nggak tahu hariannya, tapi itu bagian dari kita membangun tim gitu ya. Jadi tiap-tiap perusahaan punya cara tersendiri untuk membangun tim gitu ya. Ada juga yang mungkin ownernya suka makan gitu ya, diajak makan-makan. Itu sisi owner sebelah kanan saya, suami saya gitu ya. Kalau bahagia ya timnya dijak makan-makan gitu ya. Jadi terserah gitu ya, bagaimana membangun keterikatan di perusahaan dengan karyawan, karena ini adalah aset. Karyawan itu adalah aset gitu ya. Aset itu tidak hanya bangunan, tapi karyawan itu adalah aset bagi kita. Dengan modal terbatas gitu ya. Jangan sampai teman-teman, saya nggak punya modal untuk bisnis gitu ya. Kalau mindsetnya seperti itu harus dibenarkan.